ini menarik ini pernyataan Bang Kayapas ini. Saya semakin mau menggali saja tentang konsistensi Tuhan ya. Bang Kayapas kan mengatakan tadi bahwa Nabi Yesus itu berdebat di umur 12 tahun. Kalau Anda mengatakan tidak belajar, bukankah beberapa teman-teman Kristen termasuk si Erben mengatakan Yesus itu umur 12 tahun sampai 30 dia sekolah. Berarti kan ada gurunya, Pak. Iya toh? Kalau Anda membantah itu Erben itu mengatakan demikian. Siapa juga itu siapa namanya? Erben. Romanus kan juga mengatakan begitu. Mengatakan bahwa si Anu sekolah atau si Yesus sekolah. Jadi kalau tadi Bang Kayapas mengatakan Mikra, Talmud, dia tidak sekolah, dia tidak belajar, tidak ada gurunya ya. Silakan berdebat sama Pak Erben. Yang pertama ya. Suaranya. Ada kan suaranya tes. Yang kedua yang dipenjara kan katanya berdebat katanya kan Nabi Yesus berdebat di umur 12 tahun tentang ketuhanan. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, Tuhan yang diperkenalkan Nabi Yesus saat itu apakah sama dengan Tuhannya Musa? Ya kan, memperkenalkan kembali Tuhannya Musa. Kenapa harus berdebat? Apakah umatnya Musa ini sudah melenceng, tidak lagi menyembah Tuhannya Musa sehingga dia datang lagi untuk memperdebatkan itu bahwa ini loh Tuhan yang benar? Apakah Yesus punya Tuhan sendiri atau Musa punya Tuhan sendiri? Berbeda. Kan tadi perdebatan berarti kan ada yang melenceng. Tadi kan tentang ketuhanan lagi yang diperkenalkan oleh Yesus. Berarti kan di antara selang waktu antara sepeninggalan Musa, umatnya ini kan mulai melenceng nih. Mulai tidak lagi menyembah Allah yang benar, ya toh. Datanglah Nabi Yesus mendebat di situ memperkenalkan kembali ini loh Allah yang benar. Nah, dalam pemahaman saya sepakat kali ini bahwa Yesus datang memperkenalkan lagi nama Allah karena umat-umatnya yang sebelumnya itu sudah melenceng. Nah, kalau Anda tidak sepakat di situ, makanya saya ingin bertanya, apakah Tuhan yang diperkenalkan Yesus ini atau Allah yang diperkenalkan Yesus ini masih sama dengan Allah yang diperkenalkan Musa? Nah, demikian saja ya, nanti ditanggapi mungkin panjang lebar. Silakan Bang Iwan dulu atau Bang Tristan, mungkin mau bicara. Kita fokus ke situ aja dulu, konsisten nama Allah itu, karena kami tadi menjelaskan kalau sesuai Al-Quran itu tidak pernah berubah namanya dari zaman Musa sampai zaman sekarang masih sama. Silakan yang lain, Bang Iwan. Tapi nggak ada manuskripnya ya? Ya, semuanya silakan. Minta itu aja tadi yang pendapat Erben itu bisa dibenarkan atau enggak itu. Ya. Oke, aku akan tanggapi itu. Bang Iwan tidur kayak ini. Pak Iwan kayaknya lagi baca Septuaginta ini. Pak, sorry gue mau lurusin. Sebenarnya tadi nggak ada kita sebut nama Tuhan berubah-berubah. Bukan. Tapi Tuhan itu menyatakan diri ke setiap masanya nabinya itu dengan berbagai macam. Contoh misalnya di zaman Abraham dia menyatakan diri sebagai El Shaddai. Bahkan Hagar itu menyebut dia itu El Roy. Di zamannya Musa disebut Yod-Heh-Wav-Heh. Ada disebut juga El apa lagi, Pak? Ada banyak, Pak. Ya, sabar ya sebentar ya. Itu adalah dia menyatakan diri, bukan berarti namanya itu kayak KTP seperti kita, bukan, Pak. Itu supaya manusia itu mengenal dengan permasalahannya saat itu dihadapi. Karena apa disebut El Shaddai zaman Abraham? Karena dia maha kuasa. Abraham itu berasa nggak mungkin gue bakal punya anak di umur tua gue seperti ini. Nah, dia menyatakan diri, akulah El Shaddai, gualah yang maha kuasa. Tapi apakah itu bentuknya nama proper name? Enggak. Buktinya orang-orang lain di Hagar juga namanya El Roy, maha melihat. Oke. Itu loh. Jadi maksudnya kami itu bukannya berarti berubah-berubah. Itu sifatnya maha melihat. Jadi apakah sederhana? Nggak apa-apa kalau itu saya sepakat. Kalau itu masalah sifatnya banyak itu tidak masalah. Kalau bukan nama itu bukan nama itu nama sifat. Bentar, proper name buat Allah tuh buat apa sih? Memangnya kan nggak ada. Ya itu kan manusia kan. Kalau untuk dirinya sendiri ada nggak namanya buat dia? Nggak apa-apa. Itu takut lupa. Dia namanya siapa? Saya tidak bertanya ke situ. Saya ingin bertanya tadi pertama, apakah Tuhan yang diperkenalkan Nabi Yesus itu masih sama dengan Tuhannya Musa? Baik, tapi kan tadi saya maksudnya untuk yang kedua masalah nama. Kalau nama itu penting. Nama itu penting. Bagaimana kita mengenal? Kalau tidak namanya, bagaimana kita bisa mengenal? Saya meluruskan, bukannya kami tidak tahu namanya atau namanya berubah-berubah, bukan seperti itu. Nah, seperti tadi lah penjelasannya, gue nggak usah ulang lagi ya, kira-kira gitu. Ya. Oke, berarti kembali lagi. Enggak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang diperkenalkan
Yesus waktu jadi rabi itu mendebat orang-orang di bait bait suci itu masih sama dengan Tuhan yang Permasalahan, diperkenalkan oleh biar gue jawab. oleh Musa. Permasalahan orang zaman Yesus, di zaman Yesus itu bukan tentang Allah itu bagaimana, berapa, bisa dilihat atau enggak, bukan itu. Yang mereka bahas itu apa sih? Mesias. Tadi kan Mesias yang mereka kayak pas mengatakan nanti-nantikan. mendebat tentang masalah Tuhan, Iya, memperkenalkan Mesias itu Tuhan. adalah ketuhanan juga. Enggak, Iya, gini. cuman Yang saya bukan tanyakan, berarti, yang saya ntar lu, tanyakan Pak. apakah dia Cuman memperkenalkan bukan berarti orang Israel itu mesti noise? diperkenalkan kembali. Mereka kenal, Bapak itu kenal. Cuman dengan yang nggak benar. Bukan mereka menyembah ilah lain. Tapi Bapak di kepala dia berbeda. Nggak benar gitu. Dia mengenal Bapak. Dia mengenal istilah anak tuh dia mengenal. Iya, yang saya tanyakan apakah yang diperkenalkan oleh Yesus pada saat jadi rabi itu Tuhan yang sama yang Jelas sama. diperkenalkan oleh Musa. Jelas sama. Lukas 24 ayat 44. Bahkan Berarti setiap saat itu nabi. saat itu Rabi Yesus punya Tuhan juga sama dengan Tuhannya Musa kan gitu. Dengan dasar itu. Kemanusiaannya Yesus ya jelas. Dia sebagai firman tentu dia punya Allah. Iya. Kan firman Berarti kan Allahku dan Bapakku. di sinilah kita mau lihat konsistensinya ini. Ya kan? Kalau kami kan konsisten. Allah yang Allah memperkenalkan kepada Musa, kepada Nabi Isa, semua sama namanya Allah. Nah, yang di kawan Kristen ini loh yang saya pertanyakan di kitabnya. Tadi kan mohon maaf ya kalau tadi Pak Justru Kayapas sebentar. Kalau bagi ke Bang Kayapas tadi mengatakan nama Tuhan itu adalah Yesus. Ya toh? itu nama Tuhan, maksudnya nama Tuhan. Hasem, nama Kalau katakan Bapak itu tuh nggak ada nama. Tadi kan juga dia bilang karena nggak saya ada pernah mendengar namanya. Aderion saya tanyakan ke Aderion siapa nama Tuhannya, dia bilang Hasem. Enggak itu loh. Itu si John story. Story Pak Timothy, tolong Pak Timothy kayaknya agak Karena kamu tadi menggunakan istilah Tuhan, nah makanya saya pas jawabnya Yesus. Tadi kamu nggak dengar omongan dia, dibilang nama Bapak Allah siapa? Ya nggak ada. Berarti sampai Iya, sekarang kan nggak gitu. ada kan? Itu yang saya pahami. Berarti nggak ada, tidak mengenal. Bapak Makanya tadi itu saya Bapak begini, itu bro. menyatakan dirinya itu dalam berbagai macam cara, dengan berbagai macam nama, Pak. Begini, Bang Adrian, begini, Nggak brother. seperti kamu semuanya Begini, Allah. Musa brother. juga manggil Allah. Nah, itu bukan konsep kami, gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Tadi kan saya begini. Setelah Bang Keapas menjelaskan, saya langsung mengatakan, oh berarti sampai sekarang teman-teman Kristen belum mengenal nama Tuhannya. Lu kok belum Bang, mengenal? Kok Bang kamu udah Kayapas langsung mengkategorikan menjawab. kami tidak mengenal? Bang Kayapas langsung ngomong, kenal siapa? Yesus. Yang tahu Bapak itu cuman anak, dan yang tahu anak hanya Bapak, itu kata Yesus. Berarti Anda tidak tahu. Dia memang nggak tahu, yang mengenal itu Yesuslah yang Ya nggak memperkenalkan ke apa-apa. kita. Nggak apa-apa kalau Anda Yesuslah mengatakan tidak tahu, nggak apa-apa. begini, bukan. Yesuslah yang menyatakan kepada kita. Yang benar-benar tahu tentang Bapa itu ya hanya anak, bukan Ya. namanya ya. Yang tahu itu tuh tentang Bapa itu hanya anak. Kalau namanya nggak ada ngomongin tentang nama. berarti Anda tidak tahu. Bukan masalah tidak tahu. Nah kan tadi kan saya bilang para nabi-nabi itu semua dinyatakan dengan berbagai macam nama. Iya, paham. Saya sudah paham. Ya. Makanya saya tanya Kenapa kepada kamu Anda. bilang Berarti, tidak tahu, Pak? berarti ya kalau Kenapa Anda tahu kamu siapa bilang tidak namanya? tahu? Kenapa Kalau Anda kamu tahu bilang siapa tidak namanya? tahu? Bahkan saya bisa menyatakan pada waktu zaman Abraham dia disebutnya El Shaddai. Oh, kalau Kok kamu zaman bilang sekarang, nggak tahu? kalau zaman sekarang kalau Anda menyebutnya siapa? Yesus, Kalau Tuhan kenal. Yesus. Oh, nah, benar Tuhan kan? kami ya Tuhan Yesus. Nah, benar kan berarti nama Tuhan Tuhannya adalah Yesus. Karena apa? Bapa menyatakan diri melalui firman-Nya. Namanya itu adalah Yesus. Keluar dari rahim Maria. Namanya Yesus. Iya, berarti Tuhan kami benarlah nama Tuhan Anda Yesus. Makanya Yesus. saya mau Yesua yang pertanyakan. menyelamatkan. Ya, Yesua nggak apa-apa. Yasa namanya. Nggak Yesua apa-apa. Yasa. Saya terima nggak masalah itu Iya. keimanan Anda. Makanya saya mau pertanyakan Yod apakah He itu Wafe yang sama dengan Tuhannya? menyelamatkan. Makanya saya mau tanyakan apakah itu sama dengan Tuhannya Musa? Kan gitu. Pasti sama. Yesus juga. Pasti. Coba liatin Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Berarti saat Yesus mendebat di Coba bait Lukas suci, dia 24 mengatakan sama gue buka saya ini. Tuhannya Musa gitu. Dengar. Bukan begitu caranya. Bukan seperti orang kampung seperti itu caranya. Yesus nggak pengen dengan cara kampungan seperti itu. Gini. Mana sih? Gue mau gedein. Lihat.
44. Inilah perkataan itu yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Di mana? Di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Semua menulis tentang Yesus. Semua menulis tentang Yesus. Mau ngapain lagi? Ini Yesus yang nyatain. Ya. Iya, karena Bapa itu menyatakan dirinya dengan anaknya, dengan firman-Nya. Enggak Iya. pernah ada orang tahu Bapa tanpa firman. Semua menyatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Bapa yang duduk dalam pangkuannya, dialah yang menyatakan. Jadi semua setiap ada zaman Nabi itu mengenal Bapa itu dari anaknya, dari firman. Jadi semua Ya. berbicara tentang Yesus. Betul. Iya, Yes. jadi oke saya terima nggak masalah. Jadi saya pertegas lagi. Berarti ketika Yesus pada saat menjadi rabi mendebat orang-orang di bait suci bicara tentang Tuhan, berarti dia memperkenalkan dirinya bahwa dia Tuhannya Musa gitu. Enggak gitu Iya. narasinya. Kau kamu bukan Tapi seperti Tuhannya. Enggak apa-apa kalau Mau tidak begitu ya menjelaskan jelaskan gini. seperti apa karena kan ini konsistensi nama Tuhan. Ya, Iya kan? Apakah di kitab orang-orang Anda juga terlalu konsisten nama Tuhannya kan gitu. Enggak gini, Enggak jangan masalah. diulang-ulang. Apa Jangan penjelasan diulang-ulang Anda? perdebatan gini, jangan diulang-ulang ya Pak. Ya, saya udah ngasih tahu. Perdebatan orang-orang Israel dengan Yesus itu bukan berdebat tentang nama Tuhan. Mereka itu bahkan berjalan bersama Tuhan. Jadi itu perdebatan itu nihil dibicarakan tentang siapa nama Tuhan, tidak. Perbicaraan mereka tentang kitab suci, bagaimana penyingkapan kitab suci itu diterapkan digenapi oleh Yesus, itu yang dikabarkan ke mereka. Tentang kitab Yesaya bagaimana nih maksudnya? Oh, kamu salah, kamu tidak mengerti kitab suci. Itu yang mau diajarkan. Bukan tentang nama Tuhan siapa ya? Yesus. Enggak gitu. Jadi kamu jangan nanya lagi. Oke, bukan tentang Itu nama bukan Tuhan permasalahan tapi yang tentang dihadapin orang Tuhan. Kristen. Itu bukan permasalahan yang dihadapin orang-orang Israel saat itu, Pak. Jadi apa yang diperbaiki Rabi Yesus pada kaumnya Bani Pemahaman Israel saat itu? mereka tentang kitab suci. Bukan tentang Tuhan, Pemahaman berarti mereka tidak yang melenceng dari bahkan masalah kitab Tuhan. suci itu diajarkan dengan ajaran manusia, ajaran mereka sendiri. Ya, Sedangkan oke. kitab suci tidak berbicara seperti apa yang mereka ajarkan dengan Oke, umat-umat berarti itu saat yang mau itu Bani diluruskan itu. Israel saat itu tidak melenceng dari pemahamannya tentang Tuhan. Ketuhanan nggak ada masalah. Yang Nggak ada bermasalah itu masalah. menjalankannya. Artinya pada saat itu Bani Israel masih tetap menyembah Tuhan yang benar. Iya, mereka cuma belum tahu Mesias ini siapa. Tidak, ini kan masalah konsisten Tuhan. Loh, Berarti kan pada saat saya itu nggak bilang apa-apa, saya tentang ikuti, ketuhanan saya itu. ikuti narasi Anda, saya tidak Bu, kalau membantah. kamu ngikutin narasi jangan diulang-ulang. Saya Makanya sudah saya bilang bertanya. orang-orang Israel itu tidak bermasalah tentang ketuhanan. Yang bermasalah dengan ketuhanan itu kamu. Setelah datangnya Islam baru bermasalah tuh ketuhanan. Enggak, Karena berarti memang kalau Islam datang bukan dari orang yang mengenal Tuhan. Oke, lalu apa yang diperbaiki Rabi Yesus saat itu? Kalau Ya, bukan jangan cara diulang mengenal Tuhan. lagi. Enggak, Enggak, saya bertanya apa yang diperbaiki? Sekali lagi. Saya udah ngomong. Tadi saya udah ngomong. Tadi gue udah ngomong, tinggal putar aja lagi. Udah Oke, gue ngomong tadi. silakan berarti berbeda dengan kayak apa Gantian tadi. ya, aku tanya silakan. boleh nggak nih ya? Ya, Tanya oke, boleh oke. nggak Pak? Ya Nggak Pak Awi, apa-apa, saya nggak mau apa-apa, nanya. Ya. Pak Awi kan bilang selalu mengatakan bahwa Islam, nama Allah itu tetap waktu zaman Muhammad, zaman Isa, zaman Musa, oke? Iya. Nah, yang begini dulu Pak, sebelum saya tanya Pak. Musa dan Isa itu orang mana Pak? Kalau Nabi Isa itu Bani Israel, untuk Bani Israel. Bani Musa Israel atau untuk kaum Yahudi ya? Ya. Yahudi atau Israel ya, oke ya. Nah, kenyataannya Pak, saat zaman itu berarti kan Isa itu dan Musa itu sebelumnya Muhammad. Iya betul. Taruh katalah Isa berada di sekitar abad pertama dan Musa itu lebih kurang di abad 14-15 sebelum. Oke. Ya. SM jelas ya. Mereka kalau dari sejarah Israel Pak, kalau kita lihat mereka tidak mengenal nama kata Allah Pak. Yang mereka kenal saat itu zaman Musa itu Yud He Wai He. Nah, Ya. pertanyaannya begini Pak. Artinya dari situ kan tidak dikenal nama Allah oleh Musa. Ya kan, karena Musa tidak berbahasa Arab dalam hal ini ya. Pertanyaannya Pak, apakah Musa, Isa itu dengan Musa dan Yesus
sama-sama bangsa Israel adalah tokoh yang sama atau dua tokoh yang berbeda, Pak? Silakan, Pak. Ya, yang saya jelaskan tadi tentang literasi di dalam Al-Quran. Biar ku jawab. Ya silakan Bang Tristan. Silakan. Berat ini jawaban. Banyak. Jadi begini Pak, Bapak yang terhormat. Kalau Bapak mengatakan Nabi Musa itu berbahasa Ibrani, objektifnya Nabi Musa itu diasuh oleh Firaun yang berbahasa Koptik kuno. Ya kan? Nah, apakah Yudevave itu adalah bahasa Koptik kuno? Kan begitu harusnya. Namun katanya, konon katanya dia pergi ke Yitro ya. Itu apa siapa ya mertuanya? Ya, Yitro. Nah, itu di daerah apa namanya Pak? Itu Midian. Midian tuh. Nah, di Midian itu katanya bahasa Ibrani kah di situ atau bahasa Aram kita nggak tahu. Kenapa? Di Midian itu entah bahasa Aram, entah bahasa Ibrani, entah bahasa apa di situ. Saya nggak paham. Tidak tercatat dalam Alkitab, tetapi begini, ya kalau misalkan menjauh seperti begitu, kan Bapak nanti langsung mengklaim, kan? Nah, nanti makanya saya ngupas pelan-pelan dulu, baru nanti ketemu gitu. Di dalam Islam ini nama Allah itu kan bukan bahasa Arab, dia itu namanya Jamid Murtajal, tidak punya akar kata atau kata serapan. Sebagaimana Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Adam, Nabi Idris, itu bukan orang Arab semua. Gitu. Musa dirawat oleh bangsa Ibrani, cuy. Ya, terserah. Jadi masalahnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada nabi-nabi, namanya itu tetap sama, ya itulah yang ada di Quran. Kalau nanti di kitab Bapak itu namanya Nabi Musa, nah itu versi yang ada di kitab kalian. Gitu loh. Bukan begini, apakah makanya sosoknya sama? Sosoknya memang sama, kan gitu kan ujungnya. Namun kalau dari sosoknya sama, bentar. Namun dari dua kisah yang berbeda. Nah, harus paham ini di sini. Kisahnya beda. Nah, kalau sosoknya memang sama-sama membelah laut, sama-sama apa namanya? Ini ciri-cirinya ya, sama-sama membelah laut, sama-sama diasuh oleh Firaun. Cirinya sama. Namun kisahnya beda setelahnya. Masalah ini, masalah itu, masalah anak, masalah ono, ada perbedaan. Sampai kena masalah nama Tuhan yang saat berkenalan. Nah, nanti akan meruncing itu. Yang diruncingkan adalah ya paling perdebatan sih Pak biasanya, Pak Timothy. Perdebatan nanti di sini. Iya, jadi nggak akan ketemu di sini. Artinya begini loh. Ketemu memang. Makanya kan kalau misalkan tadi Pak Awi mengatakan mengklaim Musa yang mana dulu? Isa. Dalam hal ini misalkan kita korelasikan, misalkan kita anggap dulu itu sama dengan Yesus, ya, dengan timeline kehidupannya itu sama kedua tokoh ini. Pak Awi menyatakan bahwa nama Tuhannya itu sama, nggak berubah, Allah. Kita jelas tolak. Nggak apa-apa. Justru saya di sini nggak ada masalah gitu. Makanya begini, harusnya ditegaskan dari perspektif Islam. Ya. Sedangkan kalau dari perspektif yang lain, sudut pandang yang lain, beda. Nggak akan sama. Nggak akan sama. Itu. Jadi kami di sini bukan meluruskan kitab Bapak. Bukan. Bapak maksudnya begini loh, Bro Tristan. Ya. Harus ditegaskan itu dilihat atau dipandang dari sudut perspektifnya itu Islam. Tapi dari sudut Yahudi dan sudut Kristen itu akan berbeda. Jelas. Jadi tidak bisa mengklaim bahwa Musanya apa Tuhannya Musa dan Musa Tuhannya Isa itu adalah Allah. Itu dari kalau pendapatnya kamu subjektif, bukan objektif. Ya, bentar. Kalau itu nanti meruncing.
Kalau sudah meruncing ke sana ya wajib pegangan pakai tiang semuanya di sini. Serius saya. Sebab begini, Maksud saya pertanyaan Tristan, ini sebenarnya kenapa? mending gak usah gitu. Kenapa saya menganggap bahwa saya juga berhak untuk mengatakan begitu? Begini, di Alkitab jelas dikatakan itu Yud He Wai He untuk zamannya Musa, ya kan? Kalau untuk zamannya Abraham kan El Shaddai, ya. Nah sekarang kenapa kita berani memastikan ke situ? Sekarang begini, kata Adam dan kata Hawa, apakah mempunyai arti dalam bahasa Arab atau bahasa yang lainnya? Oke, bentar. Oke, itu nanti saya jawab dulu. Sebelumnya begini, misalkan di Keluaran 20, jangan kau menyembah ilah-ilah lain di hadapanku, gitu ya. Itu kan ada kan di Keluaran 20 ayat 2 ya. Akulah YDVP yang telah mengeluarkan kau dari perbudakan dari Mesir, kan gitu. Nah, di ayat-ayat ini Tuhannya ku di situ siapa? Sema Israel, Adonai Echad itu di situ. YDVP memang di situ. Artinya Tuhan yang di situ tersebut YDVP. Kemudian di Yohanes 17 ayat 9, namamu telah kau berikan padaku, kata Yesus. Kenapa kalian nggak sebut ini dari tadi? Aneh juga. Ya. Enggak, nanti aku jawab itu. Tapi maksudnya udah tenang kan dulu terus. Bukan dari begitu perspektif maksudnya. kalian, nama itu konsisten. Sebenarnya konsisten tidak konsisten harus diakui, nama itu mulai dikenal dari zaman Musa. Begini, aku jawab dah sekarang ya. Bentar dulu dong, nanti kita ke Adam. Enggak, maksudnya soal ini loh, soal yang kamu bilang bahwa kedengaran nggak? Iya. Kedengaran jelas. Ya, aku jawab dulu gini ya. Begini, pernah terpikir nggak sama kamu, masa Tuhan atau Allah itu mempunyai nama dunia atau nama manusia gitu loh? Kenapa Allah mau dipanggil Yud He Wai He atau El Shaddai mengatakan begitu? Karena mereka Tuhan memperkenankan atau memperbolehkan gitu loh untuk pengenalan. Ya, maksud saya tapi begini. Tuhannya sendiri mengatakan seperti apa pada Musa? Ya. Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 15 itu. Dia tidak bernama sebenarnya, tetapi Tuhan memperkenalkan diri, memperbolehkan manusia dalam hal ini Musa untuk memanggil nama Yud He Wai He. Itu aja. Jadi dan Tuhan Allah memperbolehkan atau memperkenalkan untuk Abraham memanggil El Shaddai. Jadi no problem soal itu. Tapi siapakah nama Tuhan yang sebenarnya? Masa Tuhan mempunyai nama manusia atau nama dunia? Logikanya gak masuk akal dong. Oke. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya dengan apa? Aku adalah aku. Ya. Titik. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Selain daripada ilah di dalam perspektif perjanjian lama adalah berhala, setuju? Setuju nggak nih? Masalah itu ada hubungannya sama Kristen itu urusan bapak-bapak sekalian kan gitu kan. Nah, kami kan beda nih sama kitab kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala dari pandangan kitab Yahudi berhala bukan? Kan ilah lain. Bagaimana ulangi? Ya. Allah kan ilah lain. Dalam kitab kalian. Betul nggak? Misalkan di Ulangan 13:13 yang mengabarkan ilah lain. Kan dalam perspektif kitab perjanjian lama, Allah adalah ilah lain. Betul nggak, Pak? Yang disebut juga bisa disebut berhala kan? Saya hargai itu, kalau masalah itu nggak ada masalah. Dalam perspektif kitab. Namun dalam kitab Islam juga dikatakan hal yang sama. An-Nisa 117, iya doona min dunihi illa inasa gitu. Yang mereka panggil-panggil dalam ibadah selain Allah, selain dia gitu, selain Allah, hanyalah berhala. Kenal 36, sembahlah aku, jauhilah togut. Togut yang adalah sembahan yang diciptakan oleh iblis. Kalau togut itu kan istilah gitu ya. Nah, dari dua hal ini maka kita pisahkan dulu untuk konsistensi nama. Kalau kami baca di kitab bapak-bapak, seperti kata
si apa namanya apa kata si siapa namanya si Aderion tadi itu apa namanya YDPP itu jelas nama dia saya akulah Tuhan atau akulah Yahweh itulah namaku nama di kitab Yesaya ada juga di Ya. PL ayatnya itu juga nama gitu memang nama kalau tema ini adalah nama Tuhan konsistensi artinya di sini konsistensinya kawan-kawan Kristen ini dari zaman Musa gitu loh maksud saya karena di zaman sebelumnya keluaran nama ayat 3 dengan namaku Yudepape aku belum menyatakannya kepada Abraham ini harus pas ini kenapa ini tidak dinyatakan namanya mungkin kawan-kawan Kristen bisa menjawab Mental gua. hanya kepada Musa saja dinyatakan ini kalau di kami Pak ya misalkan ya Al-Hadid ayat 1 Sabahalillahi ma fis samawati jadi sebelum bumi ada jin ada malaikat ada nama Allah sudah ada Itu dari perspektif ya Islam ya. Islam Oke. kemudian diajarkan kepada malaikat bertasbih misalkan di Al-Baqarah 330 lalu wanah nunusabihu wanukod bihamdika wanukod disulak kami bertasbih dengan namamu malaikat itu berkata kepada Allah dengan dirimu gitu tentulah saat berzikir subhanallah sebagaimana kami hari ini jadi nama Tuhan kami itu ada mengikuti dirinya yang selalu ada sejak dia ada namanya itu juga ada gitu sih kalau di Ya, kami begini loh Trisan. ya. Ini loh